Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Birokrasi Politik. Sebelumnya saya Ahmad Hafiz. Saya Ari Romo Presenturi. Saya Arif Adillah Ramadan. Saya Firmi Mawarda Zahra. Di sini kami telah bersama dengan Bribtu Richard dari selaku anggota Satuan Kerja SPKT, yakni Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu lingkup Polda Metro Jaya. Selamat siang, Mbak. Siang. Langsung saja kami di sini berkegiatan untuk mewawancarai seputar kegiatan birokrasi yang terjadi di Satuan Kerja SPKT lingkup Polda Metro Jaya. Yang saya ingin tanyakan, langsung saja yang pertama, Pak Richard, ini di Polda Metro Jaya sendiri terbagi menjadi beberapa subbagian, dan apakah semua bagian tersebut masih berjalan aktif? Ya, baru untuk sampai saat ini, kalau maksudnya pelayanan kami itu masih berjalan ya. Kita berjalan tuh pelayanan selama 24 jam, terbagi dalam 3 tim dan 1 staf administrasi. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Mana jenjang karir di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya ini, Pak? Sejauh ini ya, kalau jenjang karir Polda ya, di Polda ya, masih berjalan ya, sama berpeluang untuk memberikan pelayanan itu secara misalnya ada masyarakat yang membutuhkan kesulitan gitu, bantu, jadi masih berjalan dengan baik sampai saat ini. Dengan namanya pelayanan pada masyarakat. Pertanyaan yang ketiga nih Pak, bagaimana peran, fungsi, dan tugas pokok SPKT Polda Metro Jaya? Tugas pokok kita itu ya memberikan pelayanan prima ya, secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan, terus penanganan pelaporan, pengaduan, pemberian bantuan, pertolongan, sama pelayanan surat keterangan. Karena kita sebagai SPKT itu sebagai etalase pelayanan Polri dalam peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat ya, yang butuh dengan penuh senyum, salam, sapa, sopan santun, dan humanis. Dibilangnya 5S. Dah itu aja. Please disimpan. Oke. Selanjutnya, apa saja sih Pak tantangan dari SPKT Polda Metro Jaya sendiri dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat ini? Kalau tantangan kita sih ya mungkin terbagi waktu ya, jamnya, kerjanya. Mungkin kalau di luar lagi ada masalah keluarga gitu, ya mungkin semua saling bantulah saya gitu. Terus ya pokoknya segala macam bentuk laporan itu harus terhandle dengan baik selama 24 jam itu aman gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah di SPKT Polda Metro Jaya sendiri terdapat program tertentu yang fokus pada edukasi kepada masyarakat, Pak? Kalau program tertentu itu nggak ada sih. Kita paling cuma ngasih edukasi ya. Kalau misalnya ada yang buat laporan tuh kejadiannya gimana, prosesnya, mekanismenya, jadi langsung ditangani apa gimana, kita harus tahu. Itu aja. Sebenarnya dari bulat orang yang datang ke sini. Ya, keperluan itu software. Oke Pak, mungkin selanjutnya dari SPKT sendiri, apakah terdapat sebuah kendala atau permasalahan ketika menjaga keamanan dan pelayanan publik? Kalau kendala keamanan itu ya nggak ada sih. Kita selalu membuat maksudnya nampung masalah masyarakat itu sampai selesai, sampai tuntas. Pokoknya cuman kalau misalnya dalam pengetikan itu terkadang orang misalnya saya membuat laporan itu udah selesai, tapi kita butuh dicek dulu sama orang tersebut, pelapor ini. Nah, dia tanpa sepengetahuan kita, dia foto, dia share gitu, itu nggak boleh. Itu jadi kendala buat kita. Itu boleh kalau dia konsumsi, tapi harus kasih tahu kita dulu konfirmasi, cuman nggak boleh dikonsumsi buat publik. Itu aja. Oke. Jadi selanjutnya lagi, bagaimana SPKT Polda melakukan sebuah penyebaran informasi terkait layanan kepada masyarakat? Apakah ada sosmed atau website tertentu yang bisa diakses?
Untuk pertanyaan ini, segala penyebaran informasi ya pengelolaan sosmed itu kita dikendalikan sama Satuan Kerja Humas Polda Metro ya. Jadi kita misalnya ada laporan viral maupun menonjol, kita secara berjenjang kita laporkan dulu pada Humas Selain Propam Roni. Ya. Iya. Oke, yang selanjutnya ini, apakah proses keamanan dan pelayanan SPKT ini selama ini yang Bapak jalankan sudah berjalan dengan baik atau masih terganggu? Kalau untuk apa tadi ya? Sudah berjalan dengan baik? Berjalan baik ya, berjalan baik, belum ada komplain masyarakat tuh nggak ada. Paling masyarakat yang masih awam ya, dia punya masalah jadi dia mau balik lagi tanya, itu kita kasih edukasi lagi biar dia mengerti kalau misalnya laporan ini kita terima dulu. Cuma nanti kalau untuk ditujukan itu berarti langsung yang berwenang langsung yang satker yang dituju. Misalnya kalau kita kriminal umum sama kriminal khusus. Kalau misalnya LP-nya khusus kita arahkan ke gedung khusus gitu aja. Dari contoh pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana hubungan antara SPKT Polda Metro Jaya ini dengan pengaruh politik? Apakah ada keterkaitan politik seperti turut andil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan negara? Kalau ini secara tegas kita nggak ada secara politik itu nggak ya. Karena kita itu sesuai SOP yang udah kita kerjakan selama ini, kita nggak pandang bulu. Kalau orang mau laporan pasti kita terima. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, untuk feedback atau layanan SPKT oleh masyarakat itu bagaimana sampai saat? Kalau sampai sini feedback buat kita ya macam-macam, ada yang puas, ada yang kurang puas. Kurang puas tuh misalnya dia udah laporan nih, cuman udah kejadian dia pingin segera buru-buru. Nah itu yang kita juga sulit karena itu kan harus berjenjang juga ya, proses dulu kita ngirim laporan sini itu harus cepat, itu dari pihak penyidiknya itu harus cepat juga. Jadi butuh waktu yang mungkin kita belum bisa pastikan gitu. Jadi sebenarnya banyak feedback pasti macam-macam karena kita ke lokasi kejadian apa gimana itu kan fungsi koordinasi gitu. Oke, berarti sudah. Iya, ini sekian wawancara yang telah kami lakukan. Kami sangat berterima kasih atas informasinya dari Bapak Richard selaku petugas di SPKT lingkup Polda Metro Jaya. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan kita semua dan menambah pengetahuan kita tentang birokrasi terutama di lingkup Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.